guru kita, Dr. Dr. Nadra, dan juga ya silakan Pak. Baik. Jadi Anda belum lengkap mengambil undang-undang. Jadi baru-baru ini bulan Desember lalu Undang-Undang Jaminan Produk Halal 2014 itu diamandemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ini kan undang-undang agak sakti ini. Jadi banyak sekali yang dia rubah dari undang-undang lain. Jadi Anda belum masukkan itu. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu poinnya yang paling penting itu adalah adanya self declare. Self declare ini boleh usaha kecil yang dia anggap dia tidak mengandung unsur-unsur najis tadi menyatakan kehalalannya. Nah, ini ditentang oleh Majelis Ulama. Karena tadi tuh definisi halal haram itu harus ulama gitu ya. Jadi di self declare ini masih diperdebatkan. Tapi di undang-undang sudah diketok. Tapi sebelum itu kita di Majelis Ulama berjuang self declare itu harus self declare yang bertanggung jawab. Harus ada syarat-syaratnya. Gitu. Karena bayangkan kalau usaha itu yang menyatakan self declare orang non muslim gitu ya. Nah, ini menjadi persoalan di self declare. Gitu. Yang menjadi perdebatan yang lama itu adalah ingin fatwa itu tidak di Majelis Ulama, bisa di ormas atau hanya komite saja. Itu perdebatan juga lama juga. Nah, jadi Majelis Ulama khawatir kalau diserahkan ke ormas itu akan timbul dispute, perbedaan hasil. Nanti kalau di ormas ini halal, di ormas ini jadi haram gitu. Karena ada perbedaan fikih gitu ya, pandangan-pandangan. Nah, untuk Anda ketahui, yang menjadi perdebatan itu paling banyak itu masalah alkohol. Ya. Karena Majelis Ulama memisahkan antara alkohol yang sumber dari kamar dan bukan yang sumber dari kamar. Nanti bisa lihat fatwanya ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sebagian ormas Islam menganggap semua alkohol itu haram. Nah, gitu ya. Majelis Ulama bisa misahkan, memilah-milah. Nah, banyak fatwa-fatwa Majelis Ulama yang belum tersosialisasi dengan ormas Islam. Nah, ini makanya Majelis Ulama kemarin bertahan agar tetap Majelis Ulama. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja memang Majelis Ulama tetap yang memutuskan kehalalannya melalui komisi fatwanya nanti. Tapi masalah self declare itu masih tetap berlangsung. Terus yang kedua, lagi yang menjadi persoalan di Undang-Undang Cipta Kerja, kalau Majelis Ulama terlambat memutuskan fatwanya, itu bisa diambil alih oleh BPJPH. Sehingga BPJPH yang menyatakan kehalalannya. Nah, ini juga ditentang juga oleh Majelis Ulama. Tapi undang-undang membolehkan itu. Nah, jadi ini karena masalah halal haram ini adalah kepercayaan trust. Ini kita khawatir nantinya ada trust yang menurun malah kalau ditangani pemerintah. Problem lain yang diambil oleh pemerintah, karena lembaga sertifikasi ini nanti wajib, harusnya wajib itu 2019, tapi diundur menjadi 2024. Ini infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Agama itu belum siap sampai saat ini. Dan yang paling menderita adalah yang kecil-kecil. Kalau seandainya nanti itu harus wajib, itu sertifikat halal itu seperti izin usaha. Tanpa ada sertifikat halal, orang nggak berani berusaha. Nah, ini akan menjadi masalah secara ekonomi. Ya, kalau memang sertifikasi halal masih sulit. Oleh karena itu, di Undang-Undang Cipta Kerja itu menyatakan bahwa UKM ya, yang kecil dan menengah, ultra mikro dan mikro itu akan dibebaskan oleh negara untuk mendapatkan sertifikat halal. Tapi bentuk operasionalnya seperti apa itu kita belum tahu. Karena peraturan pemerintah yang melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang halal itu belum jadi sampai saat sekarang. Itu masih ditunggu. Nah, di sini ada tarik-tarikan juga antara Majelis Ulama dengan Kementerian Agama untuk masalah ini. Nah, ini banyak persoalan-persoalan. Jadi kalau menurut saya dari aspek hukum, kalau ini menjadi tesis, ini banyak yang bisa digali. Kalau ini menjadi tesis, ya. Dan banyak hal yang bisa didiskusikan, ya. Dan sudah ada mahasiswa UIN yang memang menulis tentang masalah aspek hukumnya, tapi masih banyak lagi yang bisa digali sebenarnya, gitu ya.
Jadi menurut saya pemakalah sudah cukup, cuman masih banyak hal-hal yang belum masuk karena peraturan ini memang di Indonesia berserakan. Jadi kalau berbentuk tesis nanti akan banyak peraturan-peraturan dikumpulkan akan bisa dianalisis. Nah, problem daripada orang banyak termasuk apa yang pernah menjadi Menteri Kehakiman ini Pak Profesor Dr. Iza Mahendra, ya, Yusri Iza Mahendra. Beliau berpendapat nggak perlu mengeluarkan sertifikat halal, keluarkan sertifikat haram karena tadi hanya 4 tadi kan, ya kan darah, bangkai, babi dan pemotongan yang tidak yang bukan untuk persembahan selain nama Allah. Persoalannya babi ini dipakai oleh semua bahan baku makanan. Jadi babi ini, kenapa vaksin juga ada babi? Karena babi ini struktur DNA-nya 95% itu mirip dengan manusia. Struktur DNA-nya. Jadi kalau ada sesuatu yang dimasukkan dari babi ke tubuh kita tuh nggak menolak. Jadi kalau ada pencangkokan, misalnya kalau ada jantung yang bocor, itu diambil dari babi untuk menutupnya. Itu tidak ada penolakan yang kuat dari tubuh manusia. Karena struktur DNA-nya kita mirip. Jadi kalau orang makan daging babi itu sebenarnya nggak jauh makan daging manusia sebenarnya. Nah, ahli-ahli genetika menganggap kalau kita suka makan babi, ini akan terjadi mutasi gen. Sifat karakter babi itu pindah ke manusia gitu ya. Nah, babi ini dipakai bukan hanya dagingnya, bukan hanya lemaknya, tapi hatinya, enzim-enzimnya, hormon-hormonnya itu dipakai semua. Misalnya dalam kasus diabetes insulin, itu dulu pakai dari babi semua itu. Jadi banyak, misalnya lagi sekarang saya selalu khawatir dan bingung kalau makan obat itu cangkang kapsul itu kebanyakan dari babi, dari kulit babi, dari tulang. Yang dari sapi sedikit sekali. Ya, masih 70-30% itu. Ya. Nah, ini kan jadi problem. Nah, yang menjadi persoalan adalah para ulama Timur Tengah, saya melihat sendiri pernah diundang oleh WHO, itu membolehkan kulit babi, tulang babi itu berubah menjadi gelatin, lalu berubah lagi menjadi cangkang kapsul. Karena mereka menganggap itu istihalah. Istihalah itu dibolehkan oleh Imam Syafi'i dari hamar berubah menjadi cuka. Jadi hamar berubah menjadi cuka, itu namanya istihalah. Itu cukanya halal. Mereka menganggap tadi itu tulang babi berubah menjadi cangkang kapsul, itu juga istihalah. Nah, oleh karena itu saya sempat berdebat dengan Ketua Badan POM yang mengatakan ini Pak dokumennya. Ulama Timur Tengah membolehkan gelatin dari babi itu. Saya bilang tidak, kita pakai ulama Indonesia. Jadi ulama Indonesia tidak membolehkan, saya bilang. Sehingga Kiai Ma'ruf kalau bercanda dengan saya, tidak ada istihalah dalam babi karena babi ini ada najis mughaladzah, ya, najis berat. Jadi kalau dari unsur babi itu berubah menjadi cantik, wanita cantik pun saya haramkan Nadra menikah dengan wanita itu. Kira-kira begitu kayak Ma'ruf mengatakannya. Kalau dia berubah pun jadi wanita cantik tetap saya haramkan bilang untuk dinikahkan. Kira-kira begitulah kerasnya kayak Ma'ruf pada waktu itu. Jadi kalau unsur-unsur ini boleh, nah ini kan masalahnya kalau mazhab Zahiri mengatakan lahmul hinzir, dagingnya saja yang haram. Tapi para ulama, sebagian besar, jumhur ulama mengatakan kalau disebut dagingnya, ini berarti semuanya. Ya kulitnya, ya bulunya, ya hormonnya, apa yang ada dalam babi ini semuanya najis berat. Oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI tidak membolehkan adanya toharoh, tathir, untuk yang berasal dari babi. Di samak pun juga dia tetap diharamkan. Tidak ada pencucian dari unsur babi. Tapi kalau vaksin ada yang menggunakan darah dari kambing, darah kan juga najis, itu ada pencucian dibolehkan oleh Komisi Fatwa. Nah, oleh karena itu kalau sudah babi, Komisi Fatwa udah tertutup semuanya pintunya. Tidak ada pencucian, tidak ada istihalah, tidak ada kemungkinan. Nah, ini mengganggu saya dalam kehidupan hidup saya. Karena kita beli obat, beli apa suka pakai kapsul. Kapsulnya tidak dinyatakan halal. Ini problem besar bagi saya gitu ya. Karena saya tahu ini sumber dari mana-mana.
Kalau martabak, Pak Kiai, martabak kan apa alat untuk ampasnya itu kuasnya boleh jadi dari bulu Dari babi babi juga. juga, betul. Ya, saya pernah waktu saya ke Amerika dengan Kiai Asnawi, dia ingin mencukur jenggotnya, terus ingin punya itu apa penghapus jenggotnya itu pakai apa namanya itu pakai bros, pakai dari bulu itu. Saya bilang hati-hati, ternyata itu dari bulu babi liar, boar, namanya boar. Saya bilang nih boar ini dari babi juga, karena nama babi ini macam-macam soalnya. Ya. Nah, oleh karena itulah babi ini yang kelebihannya dia bisa beranak 10 sampai 12 dan tidak 9 bulan, ya. Nah, oleh karena itu memang babi ini adalah binatang yang paling subur prolifik. Ya. Ya, itulah makanya kalau tadi Yusuf Isa Mengendra mengatakan kan babi itu satu namanya babi, tetapi dia bisa kemana-mana masuk ke makanan. Untuk pelembut dari namanya softeningnya, untuk pelembut dari roti itu pakai juga dari lemaknya babi gitu ya. Jadi banyak sekali penggunaan babi ini kepada industri makanan, banyak sekali, termasuk obat-obatan. Tadi saya bilang insulin. Sudah gitu lagi kalau mau tahu kalau orang itu kena stroke, darahnya kental, itu suntikan yang pertama yang dipakai itu unsur dari babi, itu mengencerkan darah. Nah, jadi saya punya kakak ipar dokter jantung. Ada orang stroke, dia suntik itu, lalu ampulnya dia tinggal. Setelah dia sadar, keluarganya lihat, itu kok ada unsur babinya. Nah, tadi disebut kalau babi itu harus ada gambarnya. Gambar ini tidak terlihat kadang-kadang tertutup. Kalau kita beli obat, itu kan labelnya sudah ditutup sama si apotek gitu ya. Dikasih kertas ya tulis nama kita segala macam. Jadi kita nggak lihat jadinya. Dan itu yang saya keluhkan juga sama Bu Husnia, Kepala Badan POM. Ibu kasih menyuruh pakai tanda-tanda begitu, tapi kita nggak melihat. Dan kadang-kadang kalau obat, kita nggak dikasih bungkusnya. Kalau ada obat batuk, botolnya aja dikasih. Atau obat ya anunya saja. Gitu. Kemasannya nggak dikasih lengkap. Padahal dia menaruh itu di kemasan. Nah, oleh karena itu, saya melihat industri halal ini memang perlu kita bangun ya di Indonesia ini. Ya, sehingga bagi saya umat Islam ini yang harus paham dulu. Dan satu lagi, kita kalau masalah sertifikat halal ini juga untuk menghilangkan status dari ahlul kitab. Kita ini boleh makan makanan ahlul kitab, tapi kan sekarang tidak ada lagi ahlul kitab. Jadi sebenarnya kita nggak boleh makan makanan ahlul kitab. Tapi dengan ada sertifikat halal, dia jadi halal kita yakin. Tapi kalau nggak ada sertifikat halal, sebenarnya kita nggak bisa tuh makan ke restoran Cina, terutama yang bukan ahli kitab itu. Yang ahli kitab pun juga kita karena nggak ada lagi. Nah, ini pentingnya sertifikat halal ini, aspek hukumnya sangat luas. Jadi saya ingin ini nggak banyak bertanya, tapi banyak menjelaskan supaya para mahasiswa dari IIK ini bisa sangat paham terhadap persoalan hukum produk halal ini. Karena kita adalah jurusan hukum, aspek hukumnya yang saya anukan. Aspek bisnisnya saya nggak mau bahas, tapi itu saja yang mungkin. Saya pikir itu dari saya. Dan saya mohon maaf, saya kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada apa, saya mau pamit dulu. Ada kerjaan lagi dari Basnas. Bisa